بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبعه إلى يوم لا نهاية له. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini, dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, kita senantiasa dihadapkan dengan berbagai macam cobaan, halangan dan rintangan, sehingga terkadang kita terjatuh, terkadang kita tidak mampu untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Maka dari itu perlu untuk kita sadari bersama jamaah sekalian bahwa di dalam kehidupan kita ini, dalam rangka melakukan ketaatan kepada Sang Pencipta, kita diperhadapkan musuh demi musuh yang harus kita lawan, yang wajib untuk kita hadapi, yang harus berupaya kita taklukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikitnya jamaah sekalian ada 3 musuh yang harus kita taklukkan di dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak terjerumus di dalam pelanggaran demi pelanggaran dan pembangkangan terhadap syariat Rabb kita. Yang pertama, musuh yang berada di dalam diri kita masing-masing. Dan ini adalah musuh yang begitu berat untuk kita taklukkan. Tak lain dan tak bukan jamaah sekalian, dia adalah hawa nafsu. Yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia disertai dengan hawa nafsu di dalam dirinya. Namun ternyata hawa nafsu ini senantiasa mengajak kepada kejelekan, keburukan, mengajak kepada penyelisihan terhadap syariat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innan nafsa la ammaratan bisu." Sesungguhnya hawa nafsu sungguh-sungguh benar-benar selalu memerintahkan kepada kejelekan. Maka kapan kita tidak mampu menaklukkan hawa nafsu, menjadilah kita budak-budak hawa nafsu, sehingga yang dianggap baik hanyalah yang dianggap baik oleh hawa nafsu, dan yang dianggap buruk hanyalah yang dianggap buruk oleh hawa nafsu. Bukan lagi yang menjadi patokannya adalah aturan Allah dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memperingatkan kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam ketika Allah berikan kepadanya nikmat, harta benda, kekayaan, kekuasaan di permukaan bumi ini. Allah berfirman kepadanya, diingatkan dengan satu peringatan yang sangat besar, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah." Wahai Daud, sungguh kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah, penguasa di permukaan bumi ini, maka tegakkan hukum di tengah manusia dengan keadilan. Kemudian Allah peringatkan, wa la tattabi'il hawa, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Fayudillaka an sabilillah. Hawa nafsu senantiasa menyesatkan engkau dari jalan Allah, menjauhkan engkau dari ketaatan kepada Allah, menjadikan engkau jauh daripada hikmah dan jauh daripada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan
di dalam syariat ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, kewajiban bagi kita untuk berusaha dan berupaya menaklukkan hawa nafsu semampu kita, ya. Dan jangan sampai kita menjadi budak-budak hawa nafsu sehingga menjadi seperti apa yang Allah peringatkan di dalam Al-Quran, bahwa ada di antara manusia yang telah mempertuhankan hawa nafsunya. Ada di antara manusia yang telah mempertuhankan hawa nafsunya. Kenapa demikian? Karena mereka adalah orang-orang yang dianggap baik adalah apa yang dianggap baik oleh hawa nafsu. Tidak lagi memperhatikan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Tidakkah kalian memperhatikan kata Allah terhadap orang-orang yang telah mempertuhankan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsu sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai sembahannya, tatkala dia tunduk kepada hawa nafsu tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sesatkan dia di atas ilmunya. Dia punya ilmu, dia punya pengetahuan, tapi Allah sesatkan dia di atas ilmunya. Allah Subhanahu wa ta'ala menutup telinganya dari kebenaran, mematikan hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pandangan matanya sehingga tidak bisa melihat kebenaran, wal iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala itu. Dan yang kedua, musuh kita yang terbesar adalah syaitan laknatullahi alaih, iblis dan seluruh bala tentaranya. Iblis dan seluruh bala tentaranya dari kalangan syaitan yang senantiasa membisikkan ke dalam hati manusia bisikan-bisikan untuk jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita mengingat jamaah sekalian? Tidakkah kita mengingat, wahai saudara-saudaraku sekalian, bahwa iblis tatkala Allah mengusir dia dari surga, dia telah punya tekad untuk menyesatkan Adam dan seluruh anak keturunannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, ucapan daripada iblis laknatullahi alaih ketika diusir dari surga, apa katanya? Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, demi keperkasaanmu ya Allah, benar-benar pasti saya akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang berada di atas keikhlasan dalam beragama, beribadah kepadamu. Perhatikan jemaah sekalian tekad iblis untuk menyesatkan anak cucu Adam. Sudah menjadi misi besar daripada iblis dan seluruh bala tentaranya. Bagaimana anak cucu Adam jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat yang lain iblis laknatullahi alaihi berkata, qala fabima aghwaytani. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ucapan iblis, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah melaknat saya ya Allah, maka pasti saya akan membuat mereka semuanya, Adam dan seluruh dan seluruh anak cucunya, saya akan jauhkan mereka semuanya dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Kemudian pasti saya akan datangi mereka, saya akan menggoda mereka, saya akan menyesatkan mereka dari arah depan dan dari belakang mereka. Tidak mampu dari arah kanan, tidak mampu dari arah kiri. Sampai engkau ya Allah tidak mendapatkan lagi salah seorang pun dari mereka yang berada di atas ketaatan kepadamu. Hati-hati dari iblis laknatullahi alaih dan seluruh bala tentaranya. Naam.
Hati-hati dari mereka. Mereka adalah musuh utama kita, musuh bebuyutan kita sejak ayahanda kita Adam dan Hawa. Mereka adalah musuhnya yang selalu mengajak kepada kejelekan. Inna syaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Jadikan mereka sebagai musuh, anggap mereka sebagai musuh kalian, karena sungguh syaitan itu hanyalah senantiasa mengajak para pengikutnya untuk menjadi penduduk neraka sa'ir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Musuh kita yang ketiga yang harus kita tundukkan untuk bisa melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala adalah teman duduk, teman bergaul yang tidak berada di atas ketaatan kepada Allah. Mau tidak mau seorang muslim harus ikut kepada kebiasaan mereka, kepada agama dan manhaj mereka. Seorang yang berada di atas ketaatan kepada Allah ketika dia bergaul dengan orang-orang yang tidak taat, bergaul dengan ahlul syirk, bergaul dengan ahlul bid'ah, bergaul dengan ahlul ma'asi, maka pasti lambat laun dia akan ikut kepada kebiasaan dari teman bergaulnya. Nabi SAW sudah memperingatkan kepada kita. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalidih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Setiap orang pasti akan ikut kepada agama, kepada jalan yang dilalui oleh orang-orang yang dia cintai, yang senantiasa dia bergaul dengannya. Maka hendaklah kalian memperhatikan, memilih dan memilah siapa orang-orang yang akan dia cintai, siapa orang-orang yang akan menjadi teman bergaulnya, yang menjadi teman duduknya, yang senantiasa dia bersama dan bersahabat dengannya. Ketahuilah jamaah sekalian, teman duduk kita pada hari ini itu pula teman kita nanti pada hari kiamat. Setiap orang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Setiap orang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya ketika di dunia pada hari kiamat nantinya. Waspada terhadap teman bergaul yang jelek, teman-teman yang buruk. Bergaullah dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang yang salih, karena sungguh mereka adalah teman terbaik untuk mengarungi kehidupan di dunia ini, dan mereka adalah teman-teman kita yang terbaik bersama-sama untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jazakumullahu khairan.